Bab 492. Kembalinya Kintiasu. Kingston Jiang merasa dirinya diuntungkan dalam kesepakatan ini. Busrandu juga merasa dirinya diuntungkan dalam kesepakatan ini. Busran telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan satu set metode kultivasi batin agar bisa menjadi Grandmaster Kungfu yang sejati. Namun, beberapa puluh tahun telah berlalu, dia masih tidak kunjung mendapatkannya. Bos Jiang, aku akan memberikan semua hartaku dan kamu berikan metode kultivasi batin kepadaku. Busran berdiri dengan penuh semangat dan menatap Kingston Jiang dengan tatapan yang bersungguh-sungguh. Baik, aku setuju. Kingston Jiang tersenyum dengan lebar. Dia mengeluarkan metode kultivasi batin yang telah dia tulis sebelumnya dan menyerahkannya kepada Busrandu sambil berkata, aku sudah menyiapkannya. Busrandu mengambil buku yang diberikan oleh Kingston Jiang lalu membukanya dan melihatnya dengan cermat. Metode kultivasi batin itu tercatat di dalam buku ini. Busran terlihat bersemangat dan tangannya bahkan gemetar karena terlalu bersemangat. Sudah 20 tahun. Setelah berusaha selama 20 tahun, akhirnya dia mendapatkan metode kultivasi batin. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Pada saat ini, dia ingin berteriak. Bos Busran, aku sudah memberikan metode kultivasi batin kepadamu, bagaimana dengan uangnya? Baik. Aku akan segera mentransfer uangnya kepadamu, aku akan mentransfer uang di rekening luar negeri kepadamu terlebih dahulu. Mengenai sisanya, kita ambil dengan perlahan-lahan. Berikan nomor rekening bank Swissmu kepadaku. Kingston Jiang mengangguk lalu menelepon Sheila Bai dan segera menyuruh Sheila Bai menyiapkan rekening bank Swiss. Sebuah perusahaan besar pasti memiliki rekening di luar negeri. Sheila Bai dengan cepat memberikan nomor rekening itu kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang lalu memberikannya kepada Busrandu. Busrandu langsung mentransfernya di tempat. Setelah mentransfer semua uang itu, Busran pun tersenyum dan berkata, aku sudah mentransfernya. Bos Jiang, kamu sudah memberikan metodenya kepadaku, bukankah seharusnya kamu sekalian memberiku satu set buku rahasia ilmu bela diri? Kingston Jiang tersenyum dengan indah, tidak masalah. Nanti aku akan pergi ke kediaman keluarga Jiang dan akan ke perpustakaan keluarga Jiang untuk mencari apakah di sana ada buku rahasia ilmu bela diri yang lebih hebat atau tidak dan sekalian membawakannya untukmu. Wah! Busrandu menyerukan, wah! Seperti anak kecil. Keluarga Jiang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu keluarga Jiang? Kepala 4 keluarga kuno. Di perpustakaan keluarga Jiang tersimpan buku rahasia ilmu bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Buku manapun merupakan harta karun yang langka bagi para praktisi ilmu bela diri. Bos Jiang, aku akan mengikutimu sepanjang hidupku. Busrandu bersumpah untuk menunjukkan sikapnya. Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, Bos Busran, sungguh suka bercanda. Kita hanya saling bekerja sama. Busrandu tidak mengatakan apa-apa lagi dan metode kultivasi batin yang diberikan oleh Kingston Jiang dengan serius. Kingston Jiang melihat jam dan mendapati sudah hampir jam 8 malam, jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Fang Yongji dan bertanya, Dewa Tabib Fang, bagaimana hasil pemerikasaannya? Hasilnya sudah ada. Sedang aku rapikan dan akan kukirimkan kepadamu 10 menit lagi. Kingston Jiang langsung menutup telepon setelah mendengarnya. Dia pun menunggu dengan sabar selama 10 menit. 10 menit kemudian, hasilnya keluar. Sesuai dengan tebakannya, di Salvation Group memang ada mata-mata dari Centennial Group. Kingston Jiang langsung memberikan hasilnya kepada Sheila Bai dan memberikan perintah padanya, jangan bertindak dengan gegabah, tunggu Kintiasu kembali dan biarkan dia menanganinya. Baik. Sheila Bai menerima hasilnya dan mengangguk lalu dia pun berbalik untuk pergi. Bos Busran, kapan kita akan pergi mengambil semua perhiasan itu? Kingston Jiang bertanya dan tersenyum sambil memandang Busrandu yang sedang fokus membaca metode kultivasi batin. Busrandu berhenti membaca dan meletakkan metode kultivasi batin yang berada di tangannya lalu berkata, kita pergi besok. Baik, jika ada yang kamu butuhkan,
katakan padaku. Busrandu berkata, harta yang aku sembunyikan sebagian besar adalah emas batangan. Kamu hanya perlu menyiapkan beberapa truk. Namun, letaknya di pegunungan dan jalannya tidak begitu mudah dilalui sehingga perlu diangkut secara manual. Kalau bisa panggil sekitar 100 orang. Ini terlalu merepotkan, aku akan langsung mengangkutnya dengan helikopter saja. Ini lebih baik lagi. Busrandu tertawa dan berkata, oh iya, aku lupa siapa identitasmu, sangatlah mudah bagimu untuk mendatangkan helikopter. Baiklah, kalau begitu, kamu kembali dulu dan cari tempat untuk beristirahat. Besok pagi aku akan menghubungimu lagi. Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya. Kingston tidak merasa khawatir Busrandu akan melarikan diri setelah mendapatkan metode kultivasi batin. Karena metode kultivasi batin hanya dapat dilatih dengan energi Qi. Untuk mengerahkan energi Qi, membutuhkan buku rahasia ilmu bela diri. Busrandu masih ingin mendapatkan satu set buku rahasia ilmu bela diri darinya. Bagaimana mungkin dia akan melarikan diri hanya karena telah mendapatkan metode kultivasi batin. Selain itu, bagi Busrandu, uang benar-benar tidaklah penting. Busrandu sudah tidak sabar ingin kembali dan mempelajarinya. Setelah berpamitan kepada Kingston Jiang, dia pun bergegas pergi. Kingston Jiang juga ikut berdiri. Dia mengambil ponselnya dan hendak menelepon Klutang untuk bertanya kapan Kintia Su akan tiba. Baru mengambil ponselnya, dia sudah mendapatkan panggilan telepon dari Klutang menelepon. Kingston Jiang pun menjawab panggilan telepon tersebut. Suamiku, apakah hari ini kamu akan pulang? Hari ini aku tidak pulang. Aku akan pergi ke rumah Suryana, klasik medisku ada di sana. Aku harus mempelajari jurus Dewa Logam. Kalau begitu, nanti aku akan pergi ke sana untuk mencarimu. Klutang tidak bicara banyak dan langsung menutup telepon setelah mengatakan hal ini. Kingston Jiang masih ingin bertanya soal Kintia Su, tetapi Klutang sudah menutup telepon. Jadi, dia pun tidak bertanya lagi dan berencana menanyakannya saat berada di rumah Suryana nanti. Kingston Jiang pun meninggalkan perusahaan dan pergi ke rumah Suryana dan ketika dia tiba, dia mendapati Klutang sudah tiba dan sedang mengobrol dengan Suryana dan ketika Kingston Jiang tiba, Klutang berdiri dan berjalan mendekat. Kemudian dia menariknya dan berkata, suamiku, aku sudah memutuskan aku akan pergi ke area militer untuk latihan sebentar di sana. Kingston Jiang mengerutkan kening dan berkata, bukankah sudah kubilang lebih baik kamu jangan ke sana? Kamu tidak akan tahan dengan latihan di sana. Aku bisa, kata Klutang tegas. Baiklah. Kingston Jiang memikirkannya sejenak, tetapi akhirnya dia pun tidak menghentikannya lagi dan berkata, besok pagi aku kebetulan akan pergi ke area militer, jadi kita pergi bersama saja. Ngomong-ngomong, kapan Kintia Su kembali? Klutang melihat jam dan berkata, jika tidak ada kendala lain, seharusnya dia bisa tiba di Jiangzhou sebelum jam 12 malam. Kingston Jiang menarik napas lega. Setelah Kintia Su kembali, dia bisa dengan tenang pergi mengambil harta yang Busrandu sembunyikan. Meskipun Busrandu sudah mentransfer puluhan triliun ke rekeningnya, tetapi uang yang tidak seberapa ini tidaklah cukup untuk melawan Centennial Group, karena ada banyak tokoh besar yang berdiri di belakang Centennial Group dan kekayaan orang-orang ini tidak terprediksi. Aku akan kembali ke kamarku untuk membaca buku. Kingston Jiang hanya tinggal sebentar di lantai bawah dan langsung naik ke atas. Klutang juga tidak mengganggu Kingston Jiang. Klu melanjutkan mengobrol dengan Suryana tentang pengalaman kultivasinya di lantai bawah. Dalam sekejap mata, sudah jam 12 malam. Kintia Su sudah kembali dan dia ditemani oleh Sylvia Yi. Kintia Su, Sylvia. Klutang berdiri dan menyambut mereka dengan ramah. Kintia Su melirik Klutang dan tidak banyak bicara. Suryana dan berkata, aku akan naik ke atas untuk memanggil Kak Kingston. Suryana pun langsung berbalik dan naik ke atas. Kintia Su dan Sylvia Yi berjalan menuju sofa dan duduk di atasnya. Klutang, kamu benar-benar hebat.
Menyembunyikan hal ini dari semua orang. Setelah duduk, Qintia Su langsung berkata dengan datar. Klutang berkata sambil tersenyum, bukankah kita semua ingin membantu Kingston Jiang? Keberadaan kalian di sisinya hanya akan mengalihkan perhatiannya dan kalian bahkan tidak tahu betapa menakutkannya musuh. Aku juga melakukan semua ini demi keselamatan kalian. Tak lama kemudian, Kingston Jiang pun turun. Qintia Su dan Sylvia Yi berdiri bersamaan. Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, kita bicara sambil duduk saja. Kingston Jiang pun mendekat dan duduk di sofa. Melihat Qintia Su, Kingston pun berkata, aku menyuruhmu kembali karena situasi saat ini sedikit serius. Kingston lalu kembali menceritakan perihal Centennial Group dan juga apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk menyelamatkan Salvation Group. Qintia Su, Salvation Group masih membutuhkanmu. Kamu harus mengelolanya dengan baik karena kita tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Qintia Su mengangguk, baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Klu. Kingston Jiang melirik Klutang. Suamiku, katakanlah. Kingston Jiang berpesan padanya, Qintia Su hanyalah orang biasa. Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan Salvation Group, jadi dia mungkin akan berada dalam bahaya. Kamu perintahkan orang-orang dari Aula Raja Surgawi untuk diam-diam melindunginya, aku tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Selesai berbicara, dia memberikan token Aula Raja Surgawi kepada Klutang dan berkata, kamu pegang dulu token ini. Besok pagi aku akan pergi sebentar. Kak Kingston, apakah ada yang bisa aku bantu? Sylvia Yi menatap Kingston Jiang dengan tatapan serius. Qintia Su saja bisa membantu, tetapi dia malah tidak bisa membantu apa-apa, dia juga merasa sangat cemas. Kingston Jiang berkata, kamu tinggal di rumah Suryana dan selama beberapa saat ini jangan berkeliaran. Oh. Sylvia Yi menundukkan kepalanya dan mengatakan, oh. Dengan suara pelan. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berkata, kali ini Centennial Group mengajak bertarung secara terang-terangan. Jangan takut dengan segala taktik jahat yang akan mereka gunakan. Negara ada di pihak kita dan semua divisi akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan kita. Jika perlu, angkatan bersenjata akan dikirim untuk membantu. Bersambung.